vonis terhadap Teddy Minahasa yang hari ini akan berlangsung di PN atau Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ini suasana dari ruang sidang yang nanti akan menjadi tempat pembacaan vonis. Belum terlihat ada yang hadir, walaupun kami mengetahui bahwa tim kuasa hukum sudah cukup awal bersiap di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, termasuk Pak Peter Talawai, salah seorang tim kuasa hukum dari Teddy Minahasa yang bergabung bersama kami pagi hari ini melalui Zoom untuk berbincang sebelum menjelang pukul 9 nanti jalannya sidang. Nah, ini tim kuasa hukum sudah mulai masuk. Sebentar lagi di sebelah kiri nanti akan ada tim jaksa penuntut umum, serta di balik kaca tembus pandang di sebelah sana tentu 3 majelis hakim yang hari ini akan menjadi, saya menyebutnya perhatian atau bintangnya, karena mereka akan menjadi pembaca dari seluruh putusan vonis, merangkum sekian lama jalannya sidang. Dan di studio masih ada Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Mas Heri, kita melanjutkan ngobrol dengan Pak Peter sebelum nanti Pak Peter harus bergabung dengan tim kuasa hukum lain di PN Jakbar. Kita selalu mendengar barang bukti tidak ada menjadi salah satu narasi yang terus dihadirkan oleh tim kuasa hukum Teddy Minahasa. Dalam kasus seperti ini, narkoba begitu, jurisprudensinya begitu, dari sidang-sidang yang dulu, yang selama ini berlangsung, barang bukti itu memang material yang harus ada, harus terbukti sedemikian rupa atau bagaimana? Ya, begini Mas Bayu, dalam proses sistem peradilan pidana kan ada tahapan namanya penyelidikan, penyidikan. Jika suatu dianggap akan masuk atau naik ke tahap penyidikan, maka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup. Nantinya adalah minimum 2 alat bukti. Nah, minimum 2 alat bukti itu akan berkaitan dengan barang bukti yang dihadirkan juga, karena barang bukti itu bisa saja alat untuk menggunakan kejahatan atau hasil kejahatannya. Nah, dalam konteks ini maka itu jadi memang peran yang sentral ya kalau kita bicara secara normatifnya pembuktian. Barang bukti itu harus ada. Nah, tapi dalam perdebatannya yang disoal ini apakah barang bukti yang sudah dijual itu ada yang sudah terjual kemudian tidak bisa dideteksi lagi kemana barangnya, atau ada sisa dari penjualan itu yang digunakan sebagai barang bukti. Nah, ini kan perdebatannya apakah meminta utuh kuantitas dari barang bukti yang dianggap hilang tadi secara keseluruhan, total amount-nya, atau yang hilang itu dianggap bagian dari pembuktian juga, bahwa ternyata dari misal 2 kg, misalnya 1 kg sudah terjual, yang ada 1 kg. Nah, dan ini kan bisa sebenarnya juga dikonfirmasi dari keterangan yang bersangkutan, apakah dari terdakwa yang lain, karena dalam perkara ini ada Kasranto, ada Linda, dan juga ada Dodi kan. Nah, apakah dia sama-sama menyatakan hal yang ada relevansinya dengan pengungkapan terkait dengan pembuktian barang bukti yang hilang tadi atau tidak. Jadi sesuatu yang hilang menurut saya juga akan menjadi PR besar ya untuk mencari dan menemukan kembali. Tapi persoalan kemarin kan seakan-akan mau dalam tanda petik ya, dites kembali apakah barang yang dikirimi hilang itu sama dengan yang dihadirkan di barang bukti sebelumnya ketika akan dimusnahkan. Nah, ini kan menurut saya satu hal yang menarik di situ adalah ditarik ke belakang lagi, mencoba untuk membuktikan ulang apakah benar ini identik barang tersebut dengan barang yang sebelumnya. Kalau kita lihat Bang Hotman dari kemarin kan mencecar itu. Dari ahli yang ditanya, kemudian saksi, kemudian juga menyampaikan kepada hakim, itu kan seakan-akan sounding untuk memastikan bahwa apa benar ini barang yang sama tadi. Itu yang menurut saya juga harus dijawab secara tuntas oleh teman-teman jaksa dengan menghadirkan saksi-saksi yang kemarin sudah dikonfrontir juga di ruang sidang kan, bahwa ada kesamaan pendapat bahwa barang itu sudah ada yang terjual, begitu ya Mas Bayu kan. Nah, itu juga ada bentuknya, pendukung lainnya adalah uang yang diterima dari hasil penjualan itu. Dan jumlah itu akan dikonfrontir dengan percakapan antar terdakwa kemarin begitu, antara Teddy dengan Linda, Tendi ke Dodi, dan lain sebagainya. Ya, itu terbayang bagaimana jaksa penuntut umum secara tim memang harus membuktikan itu semua memang urusannya adalah satu hal linear dengan kasus yang disidangkan. Pak Peter, berkaitan dengan barang bukti ini, kalau tampaknya Pak Peter Talawai terputus, tim kuasa hukum dari Teddy Minahasa. Padahal saya ingin bertanya sejauh ini seberapa keyakinan dari tim kuasa hukum, karena banyak mencecar di persidangan berkaitan ini barang bukti yang sama bukan? Ya, 5 kilo dari 40 kilo yang itu atau bukan begitu. Dan
kembalinya ternyata masih 5 kilo, berarti tidak ada yang terjual, belum terjadi pelaksanaan atau tindak aksi kriminalnya dan lain-lain. Nah, hal semacam ini tentu nanti akan menjadi pertimbangan dari pemeran utama dalam agenda sidang hari ini, Majelis Hakim, terutama Ketua Majelis Hakim. Dari sekian banyak argumentasi semacam ini, Mas Heri, apa yang akan menjadi keyakinan hakim untuk dilihat? Jaksa penuntut umum, mereka juga bisa jadi kan Majelis Hakim melihat, ya sebetulnya jaksa penuntut umum juga kurang kuat di situ atau apa. Nah, itu akan seberapa jauh mempengaruhi pertimbangan mereka sebagai Majelis Hakim? Hakim sebelum menyeleksi fakta akan menilai rangkaian peristiwa secara keseluruhan, Mas Bayu. Kronologis itu akan dibaca utuh begitu ya, tanpa coba di skip. Saya rasa itu ya, untuk kemudian melihat poin-poin mana yang selanjutnya akan difokuskan. Nah, ini dulu tahapan keduanya adalah memfokuskan bagian rangkaian cerita tadi. Nah, melihat fakta yang mendukung yang mana, yang memperkuat logika hukum. Apakah kemudian bukan berarti bahwa begini, pernyataan hanya yang didukung oleh satu orang seperti Eliezer kemarin, tidak didukung oleh orang lain, maka dia bukanlah suatu kebenaran. Nah, ini kan kita harus fair ya secara pembuktian demikian. Tapi ketika ada orang yang menyatakan hal yang sama, kemudian itu didukung oleh alat bukti yang lain, misalnya dari percakapan, tentu ada kecenderungan untuk melihat itu sebagai sebuah kebenaran. Itu bukanlah suatu hal yang dianggap sebagai yang salah. Berarti orang akan beranggapan bahwa hal ini didukung oleh fakta hukum yang lainnya, tidak berdiri sendiri dia, Mas Bayu. Beda hal kalau berdiri sendiri tadi ya, maka 4 orang pun tetap dianggap sebagai bukan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, tapi malah terpisah dia, karena tidak saling mendukung tadi keterangan itu. Jadi saya rasa memang hakim harus cermat menilai fakta-fakta itu. Apakah yang dinyatakan oleh Dodi sebagai orang suruhan dari Teddy itu confirm dengan ketika dia mengkomunikasikan bahasanya, entah WA, entah bertemu langsung, entah by phone misalnya, apapun itu, tapi ada komunikasi yang sifatnya langsung kepada Teddy dan itu diiyakan, itu berarti sudah mengkonfirmasi satu hal, Mas Bayu. Ada peristiwa hukum yang sudah bisa dikatakan sebagai fakta hukum awal. Lalu dari kesaksian-saksian yang lain, apakah ada kesesuaian dari keterangan itu? Walaupun tadi misal di Kasranto mungkin layer itu terputus, Mas Bayu, karena setelah itu sepertinya informasi dari Linda langsung ke Kasranto dengan mengatakan ini barang milik jenderal tadi kan. Tetapi karena Majelis Hakim kita harapkan dengan pengalaman mereka menangani kasus-kasus besar lain sudah melihat secara utuh perkiraan gambarannya, dia bisa melihat yang mana yang kira-kira cenderung kepada sebuah logika, kebenaran sebuah cerita dan lain-lain begitu ya. Yang mana yang kemudian ingin membelokkan gitu. Tapi berarti itu ada feel juga dari seorang majelis hakim ya. Wah, ini bagus sekali Mas Bayu. Memang ujungnya feel itu adalah keyakinan hakim kan. Sehingga kalau bicara keyakinan, hakim itu tidak hanya melihat, oh sudah ada barang buktinya, sudah ada alat buktinya, tidak demikian. Bahkan ada barang bukti sekalipun, dia harus melihat secara menyeluruh lagi. Dan harus diuji betul, sehingga dia yakin bahwa memang ini barang bukti bagian dari fakta tadi ya. Karena mohon maaf Mas Bayu, jangan sampai itu tidak terlalu yakin sehingga barang bukti tadi itu ya ala kadarnya saja, atau bahkan mungkin saja direkayasa. Nah ini kan yang kemudian juga menodai dari upaya untuk menciptakan keadilan tadi kan. Maka hakim harus cermat di situ menurut saya. Apalagi jangan juga hanya berpikir bahwa ini hanya levelnya di pengadilan pertama, kemudian nanti dia bisa mencari keadilan di tahap berikutnya di banding, kasasi atau peninjauan kembali. Tapi kalau memang dari awal putusan ini sudah mencerminkan nilai keadilan, saya rasa itu akan sampai pada ujungnya akan konsisten pada putusan akhir juga. Mau di challenge dimanapun dia, mau dibandingkah, mau dikasasi tadi, mau di peninjauan kembali, ya putusan itu tidak akan berubah jauh menurut saya. Dalam kasus Ferdy Sambo, kalau boleh sedikit kita membandingkan, di kasus pengadilan tingginya pun ditolak begitu ya, karena sudah cukup kuat dari pengadilan negeri begitu. Nah, disinilah di pengadilan negeri, di mana semua fakta terungkap, dibeberkan secara rinci, majelis hakim harus punya keyakinan yang kalau bisa mendekati 100% bahkan lebih kalau bisa, bahwa kasus ini sebetulnya seperti apa dan putusannya begitu. Mengerikan juga menjadi hakim itu ya. Betul. Karena tugasnya berat sekali begitu untuk dalam satu kasus. Nah,
dengan tim kuasa hukum Teddy Minahasa yang tadi sampai saat ini Pak Peter mungkin agak sulit lagi kita hubungi, tadi terputus, mungkin karena sudah harus bersiap begitu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tapi kita sempat berbincang waktu jeda tadi, saya mengatakan kan kita sambil ngobrol ke Pak Peter, ini timnya kalau sepak bola ini seperti dream team. Teddy Minahasa ini punya tim kuasa hukum senior dan berpengalaman dan A-list, nomor satu semua. Pak Peter berbasis di Surabaya tapi kasus-kasus besar sangat banyak ditangani, internasional bahkan, termasuk Hotman Paris Hutapea. Nah, kalau hal-hal semacam ini terus konsisten, saya melihat begitu, sebagai publik melihat tim kuasa hukum ini seberapapun men-challenge jaksa penuntut umum dengan hal yang sama berulang, barang bukti tidak ada, ini kurang kuat dan lain-lain. Hal-hal simple, tapi sebetulnya secara material hukum itu memang seharusnya kalau ada akan lebih kuat begitu. Dicecar betul sedemikian rupa. Nah ini kalau kita mengikuti jalan sidang, betul-betul akan membuat siapapun, termasuk majelis hakim, kalau penonton seperti saya, mungkinlah begitu, ada benarnya juga ya gitu. Hal-hal semacam itu selalu terjadi dalam persidangan. Menurut Anda, Bung Heri? Ini sangat menentukan memang tim kuasa hukum. Saya senangnya begini, bahwa kuasa hukum di kasus ini memberikan corak atau warna yang berbeda begitu ya, bahwa di mana itu menurut Anda? Dalam hal mereka mencoba untuk meyakinkan hakim itu kan didasarkan juga pada keterangan ahli yang mendukung misalnya. Tapi sekali lagi jaksa juga sebenarnya dalam konteks ini menghadirkan ahli yang tidak kalah baiknya juga menurut saya secara kualitas gitu ya. Tinggal hakim nanti dominan kepada yang mana kita serahkan kepada majelis hakim. Tapi dalam hal bahwa poin-poin yang pembuktian itu yang kemudian diturunkan dengan menurut saya cermat, itu menurut saya juga poin yang menarik dalam hal kita belajar konteks pembuktian ya, bahwa untuk kasus ini pembuktian itu harus fokus saja Mas Bayu. Kita kalau kasus kemarin kan ada serang menyerang antar A dan B begitu ya, antar terdakwa yang lain, dan itu menurut saya lebih minimize di sini ya, lebih diminimalisir sehingga lebih fokus pada pembuktian bahwa ini barang buktinya seperti apa, bagaimana cara mengumpulkan buktinya, kemudian terkait dengan bukti yang sudah diberikan misalnya chat begitu kan, apakah chat itu juga sebenarnya secara digital evidence bisa diakui atau tidak. Walaupun dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika 35 tahun 2009 kan itu masuk dalam konteks katakanlah data informasi yang bisa digunakan sebagai bukti ya. Tapi bukti itu pun tidak serta-merta kemudian bisa digunakan dalam persidangan kalau seandainya hakim tidak melihatnya sebagai, sekali lagi, keyakinannya sebagai bukti juga begitu. Maka ini kan bagaimana cara, agak terlalu jauh ya, tapi bahasanya mungkin paling dekat adalah mendrive cara berpikir hakimnya. Walaupun hakim sudah punya keyakinan sendiri, saya yakin dan percaya itu Mas Bayu. Cuman ada hal yang akan dipertimbangkan. Ini kalau menghukum orang dengan prosedur semacam ini, kira-kira bagaimana untuk putusan akhirnya? Apakah itu mencerminkan keadilan atau tidak? Saya rasa di poin itu yang coba untuk terus digali oleh teman-teman kuasa hukum. Tapi dalam hal yang lain, ya pembuktian jaksa yang agak sulit untuk dibantah adalah keterangan para saksi lain yang berkesesuaian tadi begitu. Dari nilai transfer yang kemudian setelah ada aksi, ada satu perbuatan kemudian dikomunikasikan kembali, dan itu tertuju pada muaranya pada satu orang gitu kan. Teddy Minahasa misalnya, bagaimana kemudian barang bukti itu jadi dijual atau tidak, berapa harganya, itu kan konfirmasi berulang-ulang Mas Bayu. Tidak hanya satu kali eksekusi, tidak ditempatkan di Dodi, tapi Dodi lempar lagi bola liarnya ke ujung begitu kan. Dan begitu juga yang terjadi sama Linda. Ada komunikasi-komunikasi yang dijalin di sana. Dan yang agak sulit untuk dibantah juga, ya ini juga mungkin perhatian netizen yang luar biasa begitu ya. Ada mereka concern terhadap isunya, mengapa level setinggi itu harus berhadapan dengan warga sipil biasa. Entah itu yang dianggap pernah bekerja sama, pernah ikut terlibat dalam penugasan tertentu misalnya, itu juga jadi bahan pertimbangan kita semua Mas Bayu. Semudah itukah itu dilakukan komunikasi itu? Tidak bisakah lebih berjenjang?
saya yakin dan percaya kalau orang penting begitu, jabatan struktural di satu institusi tidak mudah untuk ditemui, apalagi di kontak saja agak sulit, Mas Bayu. Yeah. Kalau memang tidak ada irisan langsung dengan tugas pokok fungsinya. Yeah. Nah ini kan yang kemudian menjadi pembahasan publik yang harusnya dijawab juga dalam pembuktian. Yeah. Dan pembuktian kemarin juga ada menyoal masalah sikapnya dari Teddy Minahasa yang kelihatan emosional ketika menjawab begitu kan. Dan itu menariknya dibunyikan di dalam, kalau saya tidak salah, di pledoinya itu ya. Yeah. Dia menjelaskan mengapa dia emosi seperti itu, karena dia mengatakan ini dia baru pertama kali bersentuhan dengan kasus hukum gitu kan. Yeah. Jadi ya mohon dimengerti hal itu. Saya rasa itu menarik sebagai suatu hal yang ada nilainya. Jadi dilakukan sepanjang sidang, tapi kemudian di ujungnya dikunci dengan adanya permintaan maaf, mengakui bahwa ya memang dia emosi pada saat itu. Iya, nah inilah yang kemudian semua harus diserap oleh majelis hakim. Mengenai pembuktian-pembuktian lain dan lain-lain, saya masih ada beberapa pertanyaan menjelang mungkin sebentar lagi sudah akan berjalan sidangnya. Kita jeda dulu, tetap bersama kami akan hadirkan breaking news, mungkin menuju juga nanti ke Pengadilan Negeri Jakbar sebentar lagi. Kami jeda dan tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.